Kita mau ngapain kakak? Mau beribadah. Oh, beribadah. Beribadah. Siap Aneska? Siap. Yuk sekarang kita kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Ya, yuk bangkit berdiri kita sama-sama. Kita mau puji nama Tuhan, lipat tangannya, tutup mata dulu. Yuk kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus.
ya di berita-berita ada apa sih yang kalian suka nonton? Suka ada apa? Ada virus, ada mungkin ada bencana atau apapun. Tapi ada satu hal yang kita harus percaya, walaupun dunia ini mungkin ada virus, ada bencana-bencana, kita harus tetap percaya karena Tuhan akan selalu. Iya, ada virus baru juga. Karena Tuhan ada selalu untuk kita. Oke, yuk sekarang kita joget-joget. Rizka juga. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit goyang, kasih sayang tak akan beranjak dariku. Tunggu Kak. Kayaknya masih belum pada semangat. Coba. Ayo suara keras Rizka juga ya. Oke. Ayo kamu sing. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih sayang tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih sayang tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Lagi Kak, biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih sayang tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih sayang tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Tuhan sudah sangat mengasihi kita, jadi kita harus selalu bersuka cita. Yuk, semuanya happy. Kita puji-pujian lagi yuk sama-sama adik-adik. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat.
ada bunyinya panggilan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siap-siap dengar firman Tuhan adik-adik. Yuk let's go. Shalom adik-adik yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Hore.
Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah bernyanyi, melompat bersama Kak Angel, Aneska, dan Fani ya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik siap? Kalau siap katakan siap. Ayo adik-adik siap? Adik-adik siap? Wah, Kak Glory tidak mendengar suara adik-adik ya. Tapi Tuhan bisa mendengar kesungguhan adik-adik untuk mendengarkan cerita pada hari ini. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, ayo buka telinganya lebar-lebar, duduk yang manis nih kayak Kak Glory, supaya kita lebih menghormati dan lebih cermat mendengarkan firman Tuhan. Nah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, biar apa yang Kakak ajarkan, apa yang Kakak sampaikan dapat memberkati adik-adik, dan kami akan mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar firman-Mu ini bertumbuh dalam hati kami, dan kami bisa menyampaikan kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Glory mau bercerita tentang kisahnya Tuhan Yesus. Nah kisah apa ya itu ya? Nah simak baik-baik ya adik-adik ya. Pada suatu waktu, pada pagi-pagi buta, Tuhan Yesus datang di bait Allah. Pagi-pagi buta itu apa ya Kak Glory? Pagi-pagi buta itu seperti kayak subuh-subuh adik-adik. Nah subuh-subuh aja nih Tuhan udah datang loh ke bait Allah. Apalagi kita yang cuman di rumah, cuman beribadah dari rumah, tapi masih males-malesan, harus rajin ya. Karena Tuhan Yesus aja pagi-pagi buta sudah datang ke bait Allah loh. Nah adik-adik penasaran nggak? Tuhan Yesus ngapain sih di bait Allah? Ternyata Tuhan Yesus di bait Allah itu adalah untuk mengajar orang-orang. Jadi walaupun pagi-pagi buta, Tuhan Yesus sudah mengajar orang-orang, dan sudah ada orang yang datang ternyata adik-adik. Nah ketika Tuhan Yesus mengajar nih adik-adik, mengajar orang-orang tentang perumpamaan, tentang kebaikannya Tuhan, tentang segalanya, tiba-tiba dia dikagetkan oleh orang-orang Farisi sama ahli-ahli Taurat yang membawa seorang perempuan. Nah perempuan itu siapa adik-adik? Nah di Alkitab sendiri tidak mencatat ya adik-adik namanya siapa, tapi orang-orang ahli Taurat itu menyebut wanita itu adalah wanita yang berdosa. Iya adik-adik. Terus mereka membawa wanita itu ke hadapannya Tuhan Yesus. Dia bilang gini, orang-orang itu bilang gini, Rabi, kami membawakan wanita yang paling berdosa di hadapanmu. Hakimi dia, lemparkan dia dengan batu. Karena menurut Musa di hukum Tauratnya bahwa kalau wanita yang berdosa seperti ini harus dilempar pakai batu. Tidak boleh dibiarkan saja. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tidak menghiraukan mereka adik-adik. Tuhan Yesus tidak menjawab apapun yang mereka katakan. Tapi mereka nggak menyerah begitu aja adik-adik. Mereka terus bilang, Rabi, ini ada manusia yang paling berdosa. Ini perempuan yang berdosa. Dia tidak taat kepada hukum Taurat. Dia harus dihukum. Dia harus dilemparin pakai batu. Tapi Tuhan lagi tidak mendengar. Tuhan biasa aja. Tuhan nggak menghiraukan mereka. Kemudian mereka bilang lagi, Rabi, ini ada perempuan yang berdosa. Kita harus hukum dia. Kita harus lemparkan dia menggunakan batu. Kemudian Tuhan Yesus bilang, oke, tapi yang untuk melempar wanita ini dengan batu, yang siapapun yang bisa melemparkan wanita ini dengan batu adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi kalian bisa melemparkan dia dengan batu asal kalian tidak pernah berdosa. Kemudian mereka jadi lihat-lihatan. Mereka berpikir, aku pernah berbuat dosa, tapi aku harus menghukum dia. Tapi Rabi itu Tuhan Yesus ya. Rabi bilang, hanya orang yang tidak berdosa yang melemparkan dia pakai batu.
Terus karena mereka mendengarkan perkataan Tuhan Yesus itu, mereka akhirnya adik-adik pulang tuh adik-adik satu persatu. Nggak ada ya adik-adik yang melemparkan perempuan ini dengan batu. Nah akhirnya tersisalah perempuan ini dan Tuhan Yesus berdua aja adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus melihat perempuan itu. Tuhan Yesus bilang, "Tidak adakah yang mau menghukum kamu?" Terus perempuan itu bilang, "Tidak ada Tuhan." Terus Tuhan Yesus bilang apa adik-adik? Dengan penuh kasih Tuhan Yesus bilang, "Aku pun tidak akan menghukum kamu. Dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi." Wah, Kak Glory aja yang lagi cerita ini merinding loh adik-adik. Betapa baiknya Tuhan kepada orang yang dianggap berdosa ini. Tuhan mau menghakimi, Tuhan mau mengampuni perempuan yang berdosa ini. Padahal menurut hukum-hukum Taurat, menurut zaman-zaman Musa, perempuan yang berdosa ini harus dihukum. Tapi Tuhan dengan belas kasihannya mau mengampuni, bukan menghakimi. Begitu juga yang mau Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua anak-anaknya. Tidak ada yang menghakimi sesama manusia. Karena Tuhan Yesus sendiri pun yang maha segalanya itu mau mengampuni. Bahkan Tuhan Yesus bilang yang tadi kepada orang-orang ahli Taurat itu ya, bagi siapapun yang tidak berdosa boleh melemparkan batu kepada wanita ini. Kalau mau dipikir-pikir, Tuhan Yesus berdosa nggak? Enggak ya adik-adik, Tuhan Yesus nggak berdosa. Tapi Tuhan Yesus tidak menghukum wanita ini, perempuan ini. Tapi Tuhan Yesus mengampuni. Nah, hari ini Kak Glory pun belajar ya adik-adik, bahwa Kak Glory dan adik-adik semuanya itu mempunyai Tuhan yang sungguh berbelas kasihan. Kasihnya tuh besar banget adik-adik ya. Kasihnya tuh gak ternilai adik-adik. Bahkan yang di pikiran manusia, ini orangnya berdosa banget. Tapi sama Tuhan diampuni adik-adik. Kita juga harus mengampuni sesama kita, sama seperti Tuhan selalu mengampuni kita semua adik-adik. Nah adik-adik, walaupun kita jahil, suka melawan orang tua, males beberes rumah, males baca Alkitab mungkin, atau mengikut ibadah, sandaran aja, males, capek, tapi Tuhan Yesus mau melihat kesungguhan hati kita. Dia mau mengampuni semua kemalasan kita, semua kenakalan kita. Asal, nih adik-adik ya, tadi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi adik-adik. Tuhan mau mengampuni apapun yang kita minta baik-baik kepada Tuhan, tapi dengan syarat jangan melakukan itu lagi ya adik-adik. Tuhan memang selalu mengampuni kita, tapi kita jangan melakukannya lagi adik-adik ya. Nah adik-adik, sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Betapa hebat banget ya Tuhan kita ini ya. Betapa luar biasa banget, betapa baik banget. Kasihnya sangat besar sekali. Bahkan dosa sebesar apapun bisa diampuni oleh Tuhan Yesus. Adik-adik tambah kagum kan sama Tuhan Yesus kan? Nah adik-adik, yuk sama-sama kita tutup firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa kepada Tuhan Yesus. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas cerita firman Tuhan pada hari ini. Engkau terus mengingatkan kami untuk mengampuni sesama kita, karena Tuhan Yesus pun sudah mengampuni kita Tuhan. Tuhan, apapun yang kami lakukan seminggu belakangan ini Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Tuhan. Berkati kami selalu dalam aktivitas kami, dalam studi kami, dalam apapun yang kami lakukan Tuhan. Biar semua yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau
terus sama seperti Engkau, mengampuni, mengasihi sesama-sesama kami. Mampukan kami ya Tuhan, kami hanya seorang yang lemah, tapi dengan kekuatan-Mu kami percaya kami dapat melakukan sesuatu yang ajaib sama seperti Engkau mau mengampuni sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, firmannya bagus. Nah, tapi kalau udah puji-pujian terus firman, sekarang waktunya kita berpisah deh. Tapi gak boleh sedih, karena minggu depan kita ketemu lagi. Yuk, sekarang kita tutup ibadah kita ya adik-adik. Kita akan satu pujian. Kita panggil ya Abba Bapa. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan sekali lagi ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh memuji menyembah Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, walaupun ibadah hari ini sudah selesai, tapi Tuhan selalu ingatkan firman-Mu selalu tertanam dalam hati kami, agar kami dapat melakukannya setiap hari dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sayang sama Tuhan Yesus. Sebelumnya kami akan berdoa yang seperti Engkau ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.